Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 12 Perbankan Syariah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait akad perjanjian yang ada di transaksi rohan. Nah, ini perlu kalian ingat bahwasanya yang kita bahas pada bab kali ini adalah transaksi rohannya. Jadi bukan perusahaan pegadaiannya yang kita bahas. Jadi hanya akad rohannya yang dilihat dari sisi syariahnya. Seperti itu. Nah, memang di transaksi rohan ini ada beberapa akad yang terdapat di dalamnya, tergantung dari tujuan dan juga fungsi apa transaksi rohan yang dilakukan pada saat itu. Nah, misalnya contohnya yang pertama yaitu adalah akad qadul hasan. Nah, akad qadul hasan ini kan memang sebenarnya kita tidak boleh mengambil bagi hasil, tapi kita diperbolehkan untuk memberikan fee atau upah yang sifatnya adalah hadiah kepada murtahin atau orang yang sudah menerima barang gadai kita. Jadi dalam transaksi rohan itu ada beberapa sebutan. Yang pertama adalah rohin. Rohin ini adalah orang yang menggadai. Jadi kalau kita punya motor, kemudian kita gadai motor kita, maka kita disebut sebagai rohin. Nah, kalau orang yang menerima barang yang kita gadai, maka itu disebut murtahin. Dan barang yang digadaikan, maka itu adalah disebut marhum. Dan di akad qadul hasan ini biasanya memang dipergunakan untuk transaksi rohan yang bertujuan untuk kegiatan konsumtif. Nah, yang namanya konsumtif itu kan berarti ada sesuatu yang memang kita beli, kita butuhkan, berbeda dengan transaksi produktif. Kalau produktif itu kan kita gunakan untuk usaha atau diputar uangnya. Kalau konsumtif ini uang yang didapatkan dari transaksi gadai itu dipakai untuk kegiatan konsumtif, membeli sesuatu atau menjamin sesuatu. Nah, ini qadul hasan ini memang sifatnya sangat urgent. Nah, misalnya suatu ketika ada Bapak Ahmad, dia tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya, maka ini juga termasuk kegiatan konsumtif. Nah, dia menggandaikan motornya kepada murtahin, dan kegiatan rohan ini dipergunakan kan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai kegiatan konsumtif. Nah, apa sih yang kita beli sebenarnya dari kegiatan membayar sekolah ini? Sebenarnya kita beli adalah jasa. Jadi kita membeli jasa, si Pak Ahmad ini membeli jasa pendidikan dari sekolah anaknya dan dipergunakan untuk pendidikan anaknya. Nah, ini bisa dibilang juga sebagai kegiatan konsumtif. Atau misalnya kita ingin membeli HP baru. Nah, kemudian kita mau beli HP baru tapi kita belum punya uang, tetapi kita sangat butuh HP saat ini gitu misalnya ya. Nah, kemudian akhirnya kita punya emas, kita gadai emas tersebut kepada murtahin, dan ini nanti uangnya dipergunakan untuk membeli handphone. Ini juga termasuk kegiatan konsumtif. Nah, ini makanya kegiatan konsumtif yang berdasarkan atas akad qadul hasan pada transaksi rohan ini diperbolehkan. Dan kalau misalnya nanti ketika kita mau mengembalikan uang tersebut, kita diperbolehkan memberikan upah atau fee kepada murtahin. Kenapa? Ya karena murtahin itu kan telah membantu kita untuk menjaga dan merawat marhun atau barang yang digadaikan. Baiklah, akad yang kedua itu adalah mudorobah. Akad mudorobah ini biasanya dipergunakan untuk modal usaha atau pembiayaan modal kerja dan investasi. Dan di sini rohin atau orang yang menggadaikan pastinya wajib memberikan bagi hasil kepada murtahin
ya, karena kan memang dana yang didapatkan dari transaksi gadai suatu barang tersebut dipergunakan untuk usaha, maka rohin atau orang yang menggadaikan barang juga wajib memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh oleh murtahin sesuai dengan yang diperoleh oleh rohin, dan diberikan uang bagi hasil tersebut kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ada Bapak Mansur menggadaikan motornya, dan dana tersebut dipergunakan untuk memulai usaha. Misalnya dia punya usaha toko kelontong. Nah, kemudian si Bapak Mansur ini sebagai rohin ketika menggadaikan barang motor tersebut kepada murtahin membuat kesepakatan bahwasanya dia akan si rohin ini akan memberikan bagi hasil sebesar 2% misalnya setiap bulannya, sesuai dengan tenor yang disepakati. Maka ini wajib, yang 2% ini wajib dibayarkan pada setiap bulannya karena memang sudah ada kesepakatan, dan 2% ini harus dibayarkan atas dasar hasil atau atas dasar keuntungan yang memang didapatkan oleh Bapak Mansur dari kegiatan usahanya. Kalau memang usahanya Bapak Mansur ini tidak berjalan dengan baik atau rugi, maka kesepakatan yang telah ada di awal akad tersebut bisa diadendum atau bisa diganti sesuai dengan bagaimana keadaan pada saat itu. Nah, jadi akad yang pertama tadi adalah qardul hasan, yang kedua yaitu mudharabah. Pokoknya kalian ingat aja kalau yang namanya mudharabah itu pasti wajib ada bagi hasil yang harus dibayarkan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, akad yang terakhir yaitu akad al-bai' muqayyadah. Ya, ini digunakan jika untuk kegiatan produktif, modal kerja yang memang berupa pembelian barang. Nah, di sini murtahin atau orang yang menerima barang gadai ini akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh rohin, oleh orang yang menggadaikan, dan nanti rohin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya markup di sini adalah kelebihan kelebihan harga atau kelebihan uang yang nanti akan dikembalikan oleh rohin kepada murtahin. Jadi kalau kita lihat dari secara bahasa, akad al-bai' al-muqayyadah ini, yang namanya al-bai' pastikan artinya adalah jual beli. Muqayyadah ini, muqayyadah ini kan terikat. Jadi jual beli yang memang terikat. Kenapa terikat? Karena memang sesuai dengan kebutuhan dari rohinnya. Jadi misalnya suatu ketika ada seorang nasabah bernama Bapak Muhammad yang membutuhkan beberapa barang untuk digunakan dalam kegiatan produktif. Misalnya dia mempunyai toko kue dan dia mau membeli mixer misalnya. Nah, tapi dia nggak punya uang untuk membeli mixer pada saat itu. Akhirnya dia menggadaikan barang, misalnya adalah emas, kepada murtahin. Tetapi yang diberikan oleh murtahin kepada Bapak Muhammad ini bukan berupa uang, ya. Kalau kita gadai kan pasti kita dapat uang, tapi yang diberikan adalah mixernya. Jadi yang dibelikan adalah barang yang memang sesuai dengan kebutuhan si rohin, si Bapak Muhammad. Jadi si murtahin, orang yang menerima gadai tersebut, membelikan mixer sesuai dengan kebutuhan rohin Bapak Muhammad, dan kemudian kan nanti mixer tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif karena memang Bapak Muhammad mempunyai toko kue, dan nanti misalnya dilakukan perjanjian kesepakatan bahwasanya tenor dari kegiatan gadai tersebut adalah 6 bulan misalnya, dan nanti ketika selesai tenornya maka Bapak Muhammad kan wajib mengembalikan jasa gadainya. Tetapi
ternyata kan kalau misalnya memang bentuk dari apa yang didapat oleh rohin ini adalah barang bukan uang, maka kan nggak mungkin barang tersebut dikembalikan kepada murtahin kan, kepada orang yang memberikan gadai. Akan tetapi nanti untuk pengembaliannya bisa dikembalikan dalam bentuk uang yang memang seharga dari mixer tersebut. Nah, dari uang yang dikembalikan ini, maka Bapak Muhammad atau rohin harus dan wajib melebihkan uangnya yang nanti sifatnya itu adalah markup atau sifatnya adalah kelebihan atau jadi kalau misalnya harga mixernya adalah 2 juta, maka harus di markup kembaliannya misalnya menjadi 2.300.000. Nah, 300.000 ini adalah uang kalau dibilang bagi hasil mungkin belum terlalu tepat ya, tapi memang uang kelebihan yang sifatnya adalah markup atau yang sifatnya adalah selisih dari harga mixer yang sebenarnya. Jadi dilebihkan uangnya karena memang itulah hak yang harus kita berikan, yang harus diberikan oleh rohin kepada murtahin karena telah membantu pada saat si rohin ini membutuhkan barang dalam kegiatan kegiatan rohan. Dan nanti tentu saja emas yang sudah digadaikan harus dikembalikan oleh murtahin kepada rohin. Oke, tadi kan kita sudah bahas 3 akad yang ada pada transaksi rohan. Yang pertama adalah qardul hasan, yang kedua adalah mudharabah, dan yang ketiga adalah al-bai' muqayyadah. Nah, di sini jika kalian lihat, ini adalah skema dari akad qardul hasan yang ada pada transaksi rohan. Nah, di sini ada 2 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah rohin, kalian lihat sebelah kanan. Yang kedua adalah murtahin di sebelah kiri. Dan di antara murtahin dan rohin ini terjadilah akad rohan. Ya, terjadilah akad rohan. Kemudian ketika terjadi akad rohan, maka murtahin melakukan pencairan dana dan diberikan kepada rohin. Nah, nanti ketika sudah selesai kegiatan transaksi rohan tersebut, maka rohin wajib memberikan fee atau upah atau uang yang sifatnya hadiah. Dan sebelumnya si rohin ini menyerahkan marhun. Jadi sebelum terjadi transaksi pencairan ataupun pemberian fee, si rohin ini yang mempunyai marhun atau yang mempunyai barang itu harus menyerahkan marhun tersebut kepada murtahin, baru nanti terjadilah akad rohan yang sifatnya nanti pencairan dana, dan juga ketika nanti selesai tenor ada yang namanya pemberian fee kepada murtahin. Nah, si murtahin ini tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan tersebut, karena kalau memang si murtahin menggunakan barang tersebut, maka dia telah mengambil manfaat lain dari barang yang sudah digadaikan. Kayak ini nggak boleh. Misalnya gini, kalian menggadaikan motor kepada murtahin gitu ya, kemudian motor tersebut disepakati bahwasanya akan nanti si rohin ini atau kalian akan memberikan fee kepada murtahin misalnya 1% dari dana yang dicairkan. Nah, kalau misalnya si murtahin ini menggunakan motor tersebut, maka itu kan di luar dari kesepakatan yang ada. Karena apa? Karena si murtahin ini sudah nanti akan mendapatkan haknya, yaitu 1% dari dana yang dicairkan yang nanti akan kalian kasih. Kalau misalnya dia menggunakan barang tersebut, maka dia dianggap sudah menggunakan atau mendapatkan kelebihan lainnya, padahal haknya dia hanya 1% dari uang yang digadaikan.
Nah, itu termasuk riba karena sesuatu yang sifatnya kelebihan dan tidak sesuai dengan kesepakatan itu tidak boleh didapatkan oleh murtahin. Maka murtahin telah mendapatkan riba atau kelebihan yang memang di luar dari kesepakatan. Jadi barangnya itu tidak boleh digunakan. Kalau memang ya, si murtahin ini mau menggunakan motor tersebut, maka dia harus meminta izin kepada rohin. Ya, harus meminta izin kepada kalian. Nah, itu nanti akadnya menjadi berbeda. Itu akadnya nanti bisa ada tambahan akad, misalnya bisa jadi nanti ada ijarohnya, ada apa namanya, transaksi sewanya. Nah, kalau misalnya nanti ada akad lain ya, misalnya ijaroh, maka si murtah ini wajib memberikan biaya sewa kepada rohin, walaupun sebenarnya di awal itu yang apa namanya, yang harus memberikan kelebihan kan sebenarnya rohin ya kepada murtahin, tapi karena ada akad baru, karena murtahin ini memakai motor tersebut, maka murtahin wajib membayarkan uang sewa. Selanjutnya ini skema dari akad mudharabah pada kegiatan pegadaian. Nah, ini sama ya, yang apa namanya, yang dilibatkan itu ada dua pihak. Yang pertama adalah murtahin, yang kedua adalah rohin. Nah, ini ketika kita itu mengadakan akad mudharabah, pastinya kan di dalamnya terdapat usaha yang akan dijalankan. Jadi si rohin menggadaikan marhum atau menggadaikan suatu barang kepada murtahin, kepada orang yang menerima gadai. Nah, ini terjadilah akad rohen yang sifatnya nanti berupa hutang dan jasa. Maka si rohin ini wajib memberikan bagi hasil kepada murtahin. Nah, nanti murtahin akan memberikan sejumlah uang yang akan digunakan untuk menjadi modal usaha. Dan rohin sebagai orang yang menjalankan usaha itu dia mempunyai skill atau kemampuan untuk menjalani sebuah usaha. Nah, sebuah usaha ini kan pastinya nanti akan menghasilkan hasil usaha, dan hasil usaha inilah yang nanti wajib dibayarkan oleh rohin kepada murtahin ya, berdasarkan dari hasil yang didapatkan. Misalnya disepakati nanti si rohin ini akan memberikan bagi hasil sebesar 2% misalnya pada setiap bulannya dari hasil usaha. Ya sudah, berarti rohin wajib membayarkan kepada murtahin sesuai dengan hasil usahanya. Tetapi apabila usaha tersebut gagal dan tidak si rohin ini tidak dapat membayarkan bagi hasil yang sudah disepakati, maka ini harus dibicarakan bersama, harus disepakati lagi, harus dilakukan perjanjian ulang, karena kegiatan usaha tersebut bisa dibilang gagal. Nah, dan begitupun dengan barang yang digadaikan ya, ini sama seperti akad kedulasan tadi. Jika si murtahin menggunakan barangnya tersebut, barang yang digadaikan, maka murtahin ini wajib bilang sama si rohin, dan wajib ada akad baru, karena kan memang barang yang digadai itu sebenarnya tidak boleh digunakan. Harusnya ya disimpan saja oleh murtahin, karena nanti kan dia juga akan mendapatkan bagi hasil atau juga fee gitu ya dari kegiatan rahan ini dengan memakai akad mudharabah. Selanjutnya itu adalah skema akad bai al muqayyadah. Nah, di sini ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama rohin atau orang yang melakukan gadai, yang kedua murtahin atau orang yang menerima barang gadai. Di antara keduanya, rohin dan murtahin ini, terjadilah akad rohan. Ya, di sini rohin sebenarnya
membutuhkan sebuah barang ya, jadi bukan membutuhkan uang ya kalau di akad bai al muqayyadah ini. Nah, si rohin menyerahkan barang atau marhun kepada murtahin, kemudian si murtahin membelikan barang langsung dari distributor ya. Nanti barang tersebut diberikan murtahin kepada rohin yang dalam bentuk pencairan atau pemberian barang yang mana memang barang tersebut dibutuhkan oleh seorang rohin. Seperti tadi misalnya ada Bapak Muhammad yang punya toko kue, dia membutuhkan tambahan mixer baru untuk produksi kuenya, maka si Bapak Muhammad ini menggadaikan emasnya kepada murtahin, dan murtahin tidak boleh memberikan uang kepada rohin. Yang harus diberikan Bapak murtahin kepada Bapak Muhammad atau rohin ini adalah barang yang sesuai yang dia butuhkan. Misalnya adalah mixer, dan barang tersebut harus dibelikan oleh si murtahin ini dan diberikan langsung kepada rohin untuk dipergunakan sebagai alat tambahan dalam usahanya dia. Nah, nanti setelah masa jangka waktu dari kegiatan rohin ini selesai, maka si rohin atau Bapak Muhammad ini wajib memberikan markup atau kelebihan dana yang memang merupakan keuntungan dari si murtahin ini. Dan sebenarnya ada dua pendapat ketika mengembalikan mengembalikan gadai ini. Sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang bilang bahwasanya si rohin atau Bapak Muhammad harus mengembalikan barang yang memang dipakai. Ada juga yang pendapat yang bilang bahwasanya yang dikembalikan itu bukan barangnya, tapi uang yang senilai dari barang yang dibelikan. Kemudian nanti di markup. Ya pastinya markup ini memang wajib ya. Kalau misalnya harga mixernya misalnya 2.300.000, harga mixernya misalnya 2 juta, maka si rohin ini harus memberikan markup atau kelebihan dari harga mixer tersebut, misalnya katakanlah 300.000 gitu. Nah, nanti 300.000 ini merupakan markup atau kelebihan yang diberikan rohin kepada murtahin. Dan ini merujuk dari kedua pendapat tadi, berarti si rohin ini boleh mengembalikan mixernya plus 300.000 sebagai markup, atau misalnya dia mengembalikan transaksi gadainya itu dengan memberikan uangnya saja, jadi 2 juta ditambah 300.000. Nah, ini tergantung dari mana mereka melihat dan mereka mengambil pendapatnya siapa. Ini sebenarnya tergantung dari kesepakatan mereka aja sih, mereka mau pengembalian barang atau pengembalian uang aja. Dan perlu diingatkan lagi, kalau misalnya si murtahin ini menggunakan marhun atau menggunakan barang yang digadaikan tanpa sepengetahuan rohin, maka harus ada akad lain di dalamnya. Tidak boleh memakai akad bai al muqayyadah pada kegiatan rohan. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di grup pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.